teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Devi Muratifah, dalam pembelajaran statistika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Nah, sebelum itu, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa sih uji prasyarat penelitian itu. Jadi, uji prasyarat penelitian ini digunakan untuk menentukan jenis analisis data yang akan kita gunakan dalam menjawab rumusan masalah. Nah, jenis uji prasyarat penelitian itu ada 3. Yang pertama yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji linearitas. Dari uji-uji ini, kita bisa menentukan jenis analisis data yang akan kita gunakan. Nah, jenis analisis data itu terbagi menjadi 2, yaitu analisis parametrik dan juga analisis non-parametrik. Jika kita mau menganalisis dengan analisis parametrik, kita bisa menggunakan uji T, uji R, maupun uji F. Sedangkan jika kita mau menganalisis dengan analisis non-parametrik, maka bisa menggunakan Mann-Whitney, Wilcoxon, tau, G kuadrat, gamma, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan uji normalitas. Uji normalitas berfungsi untuk memastikan data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi data normal. Nah, uji normalitas data ini juga dapat digunakan oleh peneliti untuk menentukan jenis analisis statistika yang akan digunakan. Jadi, jika kita ingin meneliti sesuatu data, nah, kita perlu menguji normalitasnya. Dengan uji normalitas ini, kita dapat menentukan data ini itu sebaiknya dianalisis menggunakan analisis statistika parametrik ataupun analisis statistika yang non-parametrik. Nah, jika data tersebut berdistribusi normal, maka kita dapat menggunakan analisis statistika yang parametrik. Namun, jika data tersebut berdistribusi tidak normal, maka kita dapat menggunakan analisis statistika yang non-parametrik. Nah, dari mana kita dapat mengambil keputusan tersebut? Jadi, hasil dari uji normalitas ini, kita ambil keputusannya jika nilai signifikansinya itu menunjukkan lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal, sehingga kita bisa menggunakan analisis statistika yang parametrik. Namun jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, ketika data tersebut berdistribusi tidak normal, kita dapat menggunakan analisis statistika yang non-parametrik, seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini berfungsi untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang diukur itu berasal dari populasi yang memiliki varians homogen atau varians yang sama. Nah, metode yang dapat kita gunakan dalam uji homogenitas ini bisa menggunakan metode Bartlett, Hartley, Cochrane, Levin, dan lain sebagainya. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu hampir sama seperti yang uji normalitas tadi. Jadi, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data tersebut bersifat homogen. Namun, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak homogen. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu uji linearitas. Uji linearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel, di sini variabel yang dimaksud adalah variabel bebas dan juga variabel tak bebas. Nah, kedua variabel ini mempunyai hubungan yang linear ataupun tidak. Dari uji linearitas ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis menggunakan regresi linear sederhana atau regresi linear berganda. Nah, pada umumnya, kita akan melakukan uji linearitas dengan menggunakan SPSS. Nah, di SPSS ini kita dapat melihat hasil dari uji linearitasnya dengan membuka tes for linearity. Dasar pengambilan keputusannya sama seperti uji normalitas dan juga homogenitas, yaitu
Variabel itu dikatakan linear jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sedangkan jika kurang dari 0,05, variabel tersebut dikatakan tidak linear. Nah, kita sudah belajar terkait 3 hal ya tadi. Jadi, ada uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji linearitas. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk melakukan uji homogenitas, uji normalitas, dan juga linearitas ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan dua aplikasi. Yang pertama itu ada Microsoft Excel 2010 dan juga IBM SPSS Statistik versi 26. Fungsi dari Microsoft Excel sendiri itu sebagai tempat untuk kita menaruh data awal. Jadi nanti data yang kita miliki, kita masukkan ke Microsoft Excel. Kemudian nanti dari Microsoft Excel ini, datanya kita masukkan ke SPSS. Jadi fungsi dari SPSS itu untuk mengolah data tersebut, baik untuk uji normalitas, uji homogenitas, maupun uji linearitas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang nantinya akan kita uji, baik uji normalitas, uji homogenitas, dan juga uji linearitasnya. Langsung saja. Langkah yang pertama, kita perlu menyiapkan dua aplikasi tadi, yaitu Microsoft Excel 2010 dan juga IBM SPSS Statistik versi 26. Mari kita buka bersama-sama. Nah, di sini sudah saya tuliskan, sudah saya ketikkan data yang tadi sudah disediakan, sudah saya masukkan ke Microsoft Excel. Berikut tampilannya. Ada judulnya yaitu dan prestasi belajar siswa kelas A dan kelas B. Kemudian ada 3 tabel, yaitu ya, tabel yang pertama ada kelas. Di sini kelasnya ada 2, kelas A dan kelas B. Kelas A disimbolkan dengan angka 1 dan kelas B disimbolkan dengan angka 2. Kemudian ada motivasi belajar dan juga prestasi dari siswa baik di kelas A maupun di kelas B. Nah, setelah kita menyiapkan data di Excel, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita perlu membuka PSS versi 2026 yang telah kita download. Nah, berikut merupakan tampilan dari SPSS versi 2026. Nah, langkah yang pertama yaitu klik variable view di sebelah bawah yang bagian kanan. Kemudian pada bagian name ini kita isi kelas, kemudian motivasi, dan juga nah, jika sudah, pada bagian decimals kita nolkan ketiga-tiganya ya. Langkah selanjutnya yaitu pada bagian measure, ini tertulis ini perlu kita ubah. Dan kelas kita ubah menjadi nominal, motivasi maupun prestasi kita ubah menjadi scale. Selanjutnya yaitu pada label kita isi sesuai dengan namanya, kelas, kemudian motivasi, dan juga prestasi. Kemudian bagian value-nya bagian kelas kita klik titik tiganya, kemudian kita isi angka 1 tadi memiliki artis, kemudian 2 kita add juga, kita klik OK. Nah, sudah ini tidak
yang kelas aja ya. Data view di bagian kiri bawah. Ya, kelas dan juga prestasi. Nah, untuk memasukkan data ini agar lebih cepat, kita ambil dari data yang ada di Excel yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi kita tinggal kopas aja yang ada di Excel, copy, kemudian kita masukkan di sini. Jadi sini. Jika seandainya di bagian kelas ini dia belum berubah, masih dalam angka 1 dan 2, bisa klik bagian ini, bagian values labels, nanti secara otomatis akan berubah menjadi kelas A dan kelas B, karena tadi di bagian variable view, values-nya kita ubah menjadi kelas A dan juga seperti itu. Nah, uji normalitas. Kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu uji normalitas yang dilakukan secara sendiri-sendiri, dan yang kedua yaitu menggunakan teknik residual. Langsung saja kita mulai dengan cara yang pertama, yaitu yang secara sendiri-sendiri ya. Untuk langkahnya, yang pertama kita klik Analyze, kemudian pilih yang baris kedua, Descriptive Statistic, kemudian klik Export. Nah, akan muncul seperti ini. Ada bagian kiri ada kelas, motivasi, dan juga prestasi. Nah, bagian motivasi dan juga prestasi ini kita pindah dan list. Caranya klik bagian motivasinya, kemudian tengah. Begitupun pada prestasi. Selanjutnya yaitu klik plots. Kemudian bagian normality plot testnya ini di checklist, diantam. Continue. Kemudian oke. Kita tunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya. Nah, ini sudah muncul hasil-hasilnya. Nah, untuk hasil dari uji normalitas secara sendiri-sendiri ini, kita menuju ke test of normality. Ini langsung muncul hasil dari uji normalitas ini. Di sini signifikansi dari Smirnov bagian motivasi itu totalnya ada 0,16. Kasih prestasi 0,2. Sedangkan jika berdasarkan Shapiro-Wilk, signifikansi motivasi ada 0,17 dan signifikansi prestasinya ada 0,758. Nah, untuk menilai apakah data ini itu normal atau tidak, kita cek lagi dari kualitas ini. Caranya yaitu kita buka materinya. Kita ingat-ingat apa yang tadi sudah disampaikan. Yaitu pada uji normalitas, di sini dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Kemudian kita lihat di data kita tadi, bahwa signifikansinya semua lebih dari 0,05. Oleh karena itu, data ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena semua signifikansinya menunjukkan lebih dari 0,05. Seperti itu. Nah, jika kita ingin mengujinya dengan menggunakan teknik residual, sama ya antara uji normalitas secara sendiri-sendiri maupun teknik residual ini, tapi tidak masalah jika kita mau mencobanya. Langkahnya yaitu pertama sama seperti yang tadi ya.
analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear. Nah, di sini bagian kiri ada motivasi prestasi yang hampir sama ya untuk bentuknya yang tadi. Nah, kan bagian prestasi kita pindah ke bagian dependent. Di atas. Untuk motivasinya kita pindah ke independent. Dan nah, bagian residual ini pilih unstandardized. Sama. Kemudian klik continue, lalu kita oke. Nah, jika muncul seperti ini, kita abaikan saja. Nah, di tampilan SPSS kali ini ada satu kolom, yaitu kolom res 1. Nah, kolom res 1 ini merupakan hasil dari residu ya, prestasi belajar kita, prestasi belajar anak saya. Untuk itu kita perlu mengganti namanya ini agar memudahkan kita. Caranya yaitu di bagian variable view, bagian nama kita ganti, kita ubah menjadi persamaan hubungan motivasi dan juga belajar dari siswa. Nah, selanjutnya untuk melihat uji normalitasnya sama seperti tadi, yaitu pilih analyze, kemudian baris kedua, deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Di sini dependent list-nya masih dua ya, ada motivasi dan juga prestasi, sedangkan di bagian kiri itu ada cost dan juga unstandardized, ataupun yang tadi kita ubah menjadi persamaan hubungan motivasi dan juga belajar, prestasi belajar. Nah, ini di dependent list ada dua, ada motivasi dan juga prestasi. Ini perlu kita keluarkan. Caranya seperti tadi, diklik kemudian klik tanda panah. Kan bagian unstandardized residual atau persamaan ini kita klik, kita masukkan ke dependent list-nya. Kemudian pilih plots. Kemudian bagian normality plots-nya kita list. Kemudian continue. Kemudian oke. Ini sudah muncul. Nah, untuk melihatnya, kita bisa ke bagian test of normality. Di test of normality ini, diketahui bahwa signifikansinya yaitu 0,9. Yang tadi sudah dijelaskan bahwa suatu data dikatakan distribusi normal jika 0,5. Di sini dari teknik residual dapat bahwa substansinya yaitu 0,165. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa ini berdistribusi normal. Seperti itu. Kemudian, jika kita ingin mengetahui ataupun mencoba uji homogenitas dari data ini, kita bisa melakukan beberapa langkah berikut. Langkah pertama untuk uji homogenitas ini yaitu klik analyze, kemudian pilih comparements, bagian nomor 5 dari atas, kemudian paling bawah, one Y ANOVA. Nah, di sini di kolom kiri ada kelas, motivasi, dan juga prestasi. Bagian prestasi kita pindahkan ke dependent list.
Sedangkan kelas kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita klik option, kemudian homogeneity of variance kita checklist, kemudian kita klik continue dan klik OK. Sudah muncul hasil dari uji homogeneitas. Di test of homogeneity of variance ini menunjukkan angka bahwa signifikansi yang melebihi 0,05 juga. Pun di bagian ANOVA signifikansinya 5 ya. Di bagian test of homogeneity pun signifikansinya ada 0,8. Ini artinya ini memiliki signifikansi tidak 0,05. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa ini bersifat homogen, memiliki varians yang sama. Seperti itu. Kemudian, jika kita ingin melakukan uji linearitas, langkah yang pertama sama seperti yang sebelumnya, yaitu klik analyze, kemudian pilih yang ada di baris kelima, kemudian pilih means, kemudian prestasi yang ada di sebelah kiri ini kita pindah ke dependencies. Kemudian motivasi kita pindah ke independence. Setelah itu, klik options. Kemudian bagian test for linearity ini kita cek juga. Kemudian continue. Oke. Nah, untuk melihat uji linearitasnya, kita bisa menuju ke table. Nah, kita fokus ke deviation from linearity. Di sini dari deviation from linearity itu menunjukkan angka 0,811. Dalam uji linearitas ini, dasar pengambilan keputusannya yaitu variabel dikatakan linier jika memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dan di sini kita dapat menyaksikan bersama-sama bahwa definition from linearity-nya menunjukkan angka signifikansi yaitu 0,811 dari 0,05. Oleh itu, dari hasil ini, dari uji linearitas ini dapat kita ketahui bahwa variabel ini dapat dikatakan linier. Karena apa? Karena hasil signifikansinya itu melebihi dari 0,05. Seperti itu. Jadi, dari ketiga uji ini dapat kita ketahui bahwa data yang kita dapatkan tersebut, baik dari uji normalitasnya, itu menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, kemudian dari uji homogenitasnya menunjukkan bahwa data ini bersifat homogen, dan juga untuk uji linearitasnya menunjukkan bahwa variabel ini dapat dikatakan linear. Nah, itu tadi kita sudah bersama-sama belajar untuk melakukan uji coba, baik uji coba normalitas, uji coba homogenitas, maupun uji coba linearitas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, baik untuk saya pribadi maupun untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.